Pada siang hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Jamu Mama. Di mana kelompok 8 itu terdiri dari Sania, Dika Andini, Muhammad Bariskianto, Roberto. Logo dan slogan perusahaan Jamu Mama yaitu Jamu Mama Healthy in Every Drop. Oke, next. Oke, bisa dilanjutkan langsung ke materi. Jadi yang pertama executive summary. Jadi Indonesia ini kan memiliki berbagai jenis minuman untuk kesehatan. Nah, yang tradisional ini contohnya salah satunya yaitu yang terkenal jamu. Tapi seiring perkembangan zaman sangat disayangkan karena peminat konsumen jamu ini itu mengalami penurunan baik di bagian peminat pembelinya maupun penjualnya. Lalu karena di sini tuh yang dianggap kurang tuh dari penampilannya. Kan biasanya kalau jamu-jamu yang biasanya dijual tuh gendongan gitu kan kurang diminati sama anak zaman sekarang. Terus rasanya kan getir, pahit, asam gitu-gitu. Terus ini tuh kalah pastinya sama minuman yang saat ini tuh banyak beredar kayak bubble tea, kopi-kopi kekinian gitu. Jadi karena adanya masalah di atas itu dibutuhkan solusi agar jamu ini tidak punah dan tetap dilestarikan. Jadi jamu mama hadir untuk menjawab masalah di atas itu, yaitu dengan menggabungkan konsep minuman tradisional jamu yang telah kita ketahui tadi dengan cara penjualan minuman modern yang diminati orang zaman sekarang. Tentunya dengan cara seperti ini, dengan mengikuti tren yang ada, itu dapat membantu branding jamu di mata zaman sekarang. Lalu selanjutnya yang kedua, itu ada analisis industri. Analisis industri sendiri ini ada dibagi menjadi 8. Ya, bisa dilihat sendiri. Lalu yang pertama, skala bisnisnya. Kalau jamu mama ini termasuk skala bisnis kecil, perusahaan kecil, karena penjualan tahunannya itu melebihi 3 juta, tapi tidak melebihi 2,5 miliar. Terus tidak memiliki pemisah tegas di dalam manajemennya. Jadi pemilik perusahaannya ini juga ikut mengelola perusahaannya sendiri. Selain itu, modal perusahaannya itu terbatas karena modalnya pribadi, nggak dari sumber modal lainnya. Lalu untuk tingkat pertumbuhannya, dari rumus yang tercantum di slide, itu dapat disimpulkan berdasarkan estimasi laba bersih dari bulan April ke September, diperoleh tingkat pertumbuhan rata-ratanya itu 11,7%. Untuk proyeksi penjualannya, itu bisa dilihat estimasi di sebelah kiri ada tabel estimasi penjualan dari bulan April ke Desember, itu mengalami peningkatan. Lalu apabila dihitung dengan metode kuantitatif least square dalam bentuk persamaan garis lurus, itu dapat disimpulkan bahwa estimasi yang didapatkan untuk bulan April tahun berikutnya itu penjualannya dapat mencapai 6.495,67 atau dibulatkan menjadi 6.495 botol. Untuk struktur industrinya, buat industri jamu sendiri, itu berdasarkan data yang ada pada tahun 2004 dan 2008, rata-rata tingkat konsentrasinya itu sekitar 63,2%. Hal ini berarti tingkat konsentrasinya berada di atas 60%, yang berarti termasuk dalam struktur industri oligopoli, atau terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Jadi selanjutnya, untuk budaya pesaing,
Itu yang pertama, dari segi strategi promosinya itu harus gencar dan menarik, serta inovasi pada produknya. Lalu yang kedua itu, pengemasan produknya itu harus berkembang mengikuti zaman, dan pemilihan penjual secara online ini menentukan kedudukan dalam pasar. Lalu yang ketiga ini, pemanfaatan media sosial dan influencer. Jadi strategi promosi ini itu dinilai sangat efektif pada zaman sekarang karena eee, masyarakat Indonesia ini lagi gencar-gencarnya menggunakan media sosial ini dan biasanya mereka nih suka mengikuti perkembangan artis-artis di media sosial, jadi atau influencer-influencer. Jadi untuk promosi lewat influencer ini dinilai efektif juga. Lalu untuk menarik konsumen lagi, itu dengan adanya promo harga. Lalu selanjutnya, key success factors. Jadi yang pertama itu distribusi produk. Distribusi produknya ini harus luas, jadi menjangkau banyak masyarakat di Indonesia. Lalu harganya harus dapat bersaing di pasaran. Jadi tidak boleh terlalu mahal, karena kalau terlalu mahal itu pasti peminatnya dikit. Lalu kalau terlalu murah juga nanti takutnya nggak balik modal. Lalu inovasi, ini yang penting. Jadi eee, berinovasi itu baik di produk maupun kemasannya. Jadi biar beda sama produk di pasaran lainnya. Terus kualitasnya, karena kita tuh menjual minuman kesehatan, jadi pasti yang menjadi prioritas kami itu di kualitas jamunya. Lalu untuk teknologi, jadi penggunaan teknologi yang ada pada saat ini untuk meningkatkan kualitas dan pemasarannya. Misalnya, kayak alat-alat permesinan untuk produksi jamunya, atau alat pengemasannya, atau teknologi kayak adanya media sosial, website, e-commerce, dan lain-lainnya. Lalu untuk tren industrinya, menurut mantan Menteri Perindustrian, itu mengalami kenaikan sebesar 7,14%, itu ditinjau dari tahun 2013 dan 2014. Untuk GP Jamu atau Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, itu dari 2017 mengalami peningkatan 5%, dan dari 2018 mengalami kenaikan 10%. Dan diperkirakan pada tahun ini juga akan mengalami kenaikan karena adanya lagi maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi penjualan jamu ini semakin laku karena jamu ini dinilai dapat memperkuat imun tubuh yang sedang dibutuhkan saat ini. Lalu untuk prospek jangka panjangnya ini diperkirakan semakin menjanjikan jamu nih karena bisa mendukung sektor pariwisata Indonesia. Nah, industri jamu di internasional juga menjanjikan, mengingat 95% bahan baku itu berasal dari dalam negeri, jadi berpeluang untuk diekspor. Selain itu, saat ini masyarakat sendiri tuh udah mulai timbul kesadarannya untuk mengkonsumsi jamu ini karena dinilai murah harganya, terus memberikan manfaat yang bagus, tapi efek sampingnya untuk kesehatan tuh minimal. Karena kan biasanya kalau untuk dengan kesehatan penggunaan obat-obatan tuh memiliki efek samping misalnya kayak untuk ginjal dan sebagainya. Jadi terus lalu untuk kendala yang dihadapkan pada industri jamu di Indonesia ini, eee, adanya di pemasaran produknya. Jadi, sebenarnya sulit untuk menciptakan produk yang berkualitas karena harus ada banyak prosedurnya kan. Namun juga, selain sulit, untuk menjaga kualitasnya itu menghadapi daya saing pasar yang semakin ketat, itu juga sulit. Karena, apalagi kalau jamu mama ini kan baru dirintis, jadi, akan sulit untuk bersaing sama, produk jamu-jamu yang sudah ada di pasaran. Lalu yang selanjutnya itu company description. Jadi perusahaan jamu mama ini perusahaan yang ada di Indonesia, bergerak di bidang industri minuman tradisional atau bisa dilihat dari namanya, yaitu jamu. Jadi produk jamu ini ditawarkan memiliki berbagai macam variasi campuran bahan alami, lalu dengan khasiatnya masing-masing tentunya, karena setiap bahan itu memiliki manfaatnya masing-masing.
Produk ini sudah mulai banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Itu fungsinya biasanya untuk menyembuhkan penyakit, menjaga stamina, memperindah penampilan, dan menjaga kesehatan. Untuk saat ini, jamu mama sendiri masih berkecimpung di dalam negeri, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan memperluas pemasarannya hingga pasar internasional. Lalu untuk sejarah jamu mama ini, pada akhir tahun 2019 itu timbul masalah. Jadi salah satu mahasiswa itu sadar bahwa penjual jamu yang biasanya berkeliling di perumahannya ini sudah tidak pernah berjualan lagi. Lalu pada Januari awal, akhirnya dia mencari tahu alasan kenapa sih kok penjual jamu sekarang banyak yang hilang, baik yang di pertokoan maupun yang berkeliling. Lalu pada Maret 2020, karena sudah mengetahui masalahnya, maka dari masalah tersebut muncul nih ide-ide untuk membangun bisnis jamu dan ditentukan namanya Jamu Mama. Lalu untuk April 2020 sampai sekarang ini, salah satu mahasiswa yang tadi menyadari masalah tersebut itu berniat untuk merintis bisnisnya, yaitu awalnya dengan menarik minat mahasiswa lain untuk merintisnya bersama. Lalu didapatkan 4 anggota, yaitu Dika, Nono, Sania, dan Iqbar. Lalu berempat mulai merintis Jamu Mama tersebut. Lalu untuk visi, misi, dan tujuan perusahaannya sendiri, yang pertama, visinya itu menjadi perusahaan jamu yang berinovasi seiring perkembangan zaman serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk misinya, yang pertama, itu mengembangkan produk berbahan baku alami dalam bentuk jamu berdasarkan penelitian yang rasional dan aman, menarik minat seluruh lapisan masyarakat dengan ide-ide baru yang mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah kualitas dan fungsi produk jamu itu sendiri. Lalu selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahan alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Lalu, yang keempat, melakukan corporate social responsibility yang intensif. Lalu yang kelima, menjadi perusahaan jamu tradisional yang mendunia. Lalu untuk tujuan perusahaannya sendiri yaitu mampu melestarikan minuman jamu tradisional ini di Indonesia sehingga tidak termakan zaman, serta membangun kesadaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dengan penggunaan bahan alami dari dalam negeri. Lalu untuk jenis produk yang ditawarkan sesuai dengan namanya sendiri, yaitu Jamu Mama menawarkan berbagai macam jamu tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda. Yang ada saat ini yaitu untuk menyembuhkan penyakit, menjaga stamina, memperindah penampilan, dan menjaga kesehatan. Produk jamu ini dikemas semodern mungkin dan dipasarkan serta dipromosikan dengan cara kekinian, sehingga menarik minat banyak orang. Lalu untuk status saat ini, yaitu Jamu Mama memiliki izin beredar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penjualannya masih sebatas pasar dalam negeri. Untuk status hukumnya, itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha Jamu Mama ini masih tergolong usaha kecil. Lalu status kepemilikannya sendiri itu persekutuan karena dimiliki oleh lebih dari satu orang, yaitu keempat mahasiswa yang tadi merintis Jamu Mama bersama itu. Lalu untuk key partnership-nya, itu yang utama petani dalam negeri yang menyediakan bahan baku alami untuk pembuatan jamu tradisional, dan juga produsen kemasan minuman yang modern yang digunakan oleh kami untuk mengemas produk Jamu Mama. Lalu selanjutnya ada manajemen tim and company structure. Jadi untuk perusahaan Mama sendiri karena masih tergolong perusahaan kecil, jadi untuk struktur organisasinya ini belum terlalu kompleks. Jadi ada bagian advisor, director, sama tim manajemen. Yang paling atas ini itu ditempati oleh board of advisor. Lalu di bawahnya ada director yang diketuai oleh presiden director.
Nah, bawahan Presiden Director ini ada 3 director lagi, yaitu Marketing Director, Financial Director, sama Operational Director. Di bawah masing-masing director ini ada tim manajemennya. Nah, untuk Marketing Director ini, tim manajemennya ada 3, yaitu Product, Research, dan Promotion. Untuk Financial Director itu ada 2 tim manajemen, yaitu Finance dan Accounting. Dan untuk Operational Director itu ada 4 tim manajemen, yaitu Production, Research and Development, Logistik, dan Human Resource. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Berikut ini adalah bisnis model canvas kami yang bertujuan untuk mensederhanakan suatu elemen-elemen yang terpenting dalam bisnis kami. Ada 9 poin yang kami tercantum dalam bisnis model canvas kami, yaitu yang pertama key partners. Key partners, pelanggan-pelanggan yang nantinya kami akan melakukan penjualan, yaitu bagi mahasiswa, pemerintah daerah, rumah sakit. Key activities itu mendesain social responsibility, research and development, value proposition, yang dimana paket-paket penjualan kami itu sangat murah, sistem penjualannya paketan, bersih, dan efektif waktu. Relationship and customer, yaitu sistem penjualannya nantinya akan melakukan konsultasi online, nanti akan melakukan promo-promo pada bulan puasa. Sistem penjualan dapat dilakukan online dan offline. Customer segment, yang pelanggan-pelanggan yang nantinya akan kami target untuk melakukan penjualan, yaitu buat seluruh pedesaan, rumah sakit, kalangan masyarakat yang menengah ke bawah. Key resource, yaitu paketan-paketan kami nantinya akan melakukan efektif penyemprotan desinfektan. Produksinya dilakukan oleh tenaga-tenaga yang ahli. Channels penjualan, sistem penjualan kami di sini nantinya akan melakukan sistem penjualan pada online store dan universitas. Cost structure itu biaya material dan administrasi, pengembangan dan promosi. Revenue ekstrim, menjual paket cantik dan menjual paket kesehatan. Selanjutnya yaitu market analysis. Ya, yang pertama yaitu segmentasi pasar. Di mana segmentasi pasar yaitu merupakan upaya untuk memetakan dan memilah-milah sasaran yang akan dituju. Segmentasi sendiri itu dibagi menjadi 4 ya, yaitu demografi, geografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Nanti ada target pasarnya sendiri, itu masuk segmentasi juga. Terus dari sisi demografi, yaitu tujuan ya yang kita sasar yaitu masyarakat dengan capaian tertentu yang menggunakan produk herbal dan alami dari semua kalangan. Terus secara geografi yaitu kita menyasar masyarakat Surabaya dan sekitarnya, yaitu Sidoarjo atau Gresik juga bisa. Karena keterbatasan produk yang tidak dapat terpapar matahari terlalu lama, makanya kita memilih Surabaya dan sekitarnya. Habis itu secara psikografi dan perilaku, kita menyasar kelas ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah, serta masyarakat konsumtif. Terus kemudian ada target pasar, bangsa pasarnya yaitu semua kalangan, hampir semua umur, dan semua lapisan masyarakat. Habis itu untuk SWOT analisis, di mana strength-nya yaitu kita ada di SDM. Ini maksudnya SDM-nya itu lumayan banyak. Habis itu di bidang distribusi, di bidang produksi, sertifikasi, penghargaan, dan customer service. Terus untuk weakness-nya yaitu promosi, mungkin promosi lebih kalah dengan produk-produk yang udah ada di pasaran. Habis itu teknologinya karena kita masih perusahaan startup, masih belum banyak yang bisa di-upgrade. Habis itu kemasan dan merek masih belum bisa diunggulkan untuk sementara waktu. Habis itu opportunity-nya yaitu
memperluas jangkauan pasar, kemudian dapat mendukung acara yang berhubungan. Habis itu traits-nya yaitu ada pesaing dengan produk serupa, mungkin misalnya ada Mustika Ratu. Habis itu traits-nya lagi yaitu promosi dari pesaing yang lebih bagus. Serta kemudian perilaku pembeli yang cenderung mungkin melihat brandnya terlebih dahulu. Oke, next. Ekonomi bisnis. Dalam ekonomi bisnis ini kami lakukan untuk bertujuan untuk mengetahui titik keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dalam proses produksi kami. Dalam bisnis ini kami melakukan analisa kuantitatif dengan metode break-even point atau titik impas sebagai berikut. Biaya tetap sebulan. Dalam biaya tetap sebulan itu ada biaya 2 juta, yaitu terdiri dari gaji biaya pegawai dan ditambah pemilik sama dengan 500.000 ditambah 1 juta. Biaya asuransi kesehatan yang itu berupa 150.000 per bulan. Biaya internet 350.000 per bulan. Biaya variabel per unit yaitu dengan jumlah penjualan untuk bahan-bahan itu dengan nilai 75.000. Yang berupa dari biaya bahan baku operasional dengan jumlah 35.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 25.000 dan biaya lain 15.000. Harga jual per unit dapat dihitung berapa tingkat BEP usaha produksi. Harga jual per unit dengan nilai 100.000 kita dapat dihitung nilai berapa tingkat break even point usaha produksi paketan dalam unit dan dalam rupiah sebagai berikut. Untuk perhitungan break even point dalam unit yaitu sama dengan biaya tetap dibagi harga unit dikurang biaya variabel per unit. Break even point unit dengan biaya tetap 2 juta dibagi harga unit 100.000 dikurang biaya variabel per unit 75.000. Sehingga didapatkan hasil perhitungan break even point per unit dengan biaya rincian 80.000 per unit. Untuk perhitungan break even point pada rupiah, dalam rupiah sebagai berikut. Break even point rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dan dibagi harga per unit sehingga didapatkan break even point dengan jumlah 800.000 per unit. Dengan adanya perhitungan break even point di atas, kami bisa memiliki kesimpulan untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 75.000. Maka perusahaan harus dapat menjual sebanyak 80 unit. Jika jumlah penjualan tidak sampai 80 unit, maka tidak akan menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Untuk laba yang ditarget dalam sebulan. Dalam produksi ini, untuk target laba sebulan adalah jumlah 20 juta. Maka minimal penjualan yang harus dicapai dapat dihitung. Berikut ini rumus break even point untuk laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Break even point laba sama dengan biaya tetap yaitu 2 juta ditambah laba target dengan jumlah 20 juta dibagi harga per unit 100.000 dikurang biaya variabel per unit 75.000 sehingga didapatkan break even laba sama dengan 880 unit. Maka dapat disimpulkan untuk
untuk mencapai target sebulan 20 juta, maka produksi yang dikeluarkan harus mencapai 880.000. Jika tidak, maka tidak dapat harga dalam target laba dalam 20 juta tidak akan tercapai. Kemudian yaitu marketing plan. Untuk strategi pemasaran yaitu kita pertama itu untuk mendapatkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Terlebih dahulu kita harus menganalisa pasar terlebih dahulu. Next. Analisa pasar yang harus dilakukan yaitu pertama gambaran struktur produk pasar. Minuman tradisional kan media pengobatan yang menggunakan tanaman dengan kandungan bahan-bahan ilmiah, kandungan bahan-bahan alamiah. Penggunaan ramuan tradisional ini efek negatifnya sangat kecil dibandingkan obat-obatan modern. Maka dari itu kami melakukan produksi minuman tradisional yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan bahan bakunya itu tradisional, jadi tidak perlu dikhawatirkan efek sampingnya karena efek negatifnya sangat kecil. Next. Kemudian kita harus menganalisa situasi pemasaran. Di tengah wabah COVID-19 ini kan semakin meningkat, sehingga masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk meningkatkan imun mereka. Maka dari itu, kami melakukan produksi minuman tradisional. Selain untuk imun, juga ada untuk kecantikan yang dapat dipesan melalui WhatsApp, Instagram, atau Line. Sehingga konsumen nanti bisa meningkatkan imun tubuh mereka dan merawat tubuh mereka sendiri di tengah wabah COVID-19 ini dengan mudah. Next. Habis itu sarana penjualan produk. Minuman kami ini akan dijual secara online, bisa dipesan melalui Instagram, Twitter, Facebook, atau juga bisa di e-commerce yang udah ada. Habis itu sarana lainnya selain online yaitu kita juga menjual di tempat makan atau minimarket yang menjual produk minuman tradisional. Next. Habis itu untuk metode penjualan produk, produk minuman kami ini dijual dalam bentuk paket, di mana pelanggan yang membeli dalam paket akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada membeli per botolnya. Paket yang kita sediakan yaitu ada 3, yaitu paket daya tahan tubuh, paket kecantikan, dan paket kesehatan. Di mana satu paket itu berisi 7 minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi seminggu sekali. Pelanggan yang dapat membeli paket setiap harinya akan mendapatkan 1 minuman dalam seminggu yang akan dikirim oleh kurir dari kami sendiri untuk menjaga kualitas jamu agar tetap fresh. Next. Kemudian strategi peningkatan penjualan produk. Untuk meningkatkan penjualan produk, hal yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan promosi melalui endorsement atau melalui endorsement biasanya memanfaatkan artis-artis selebgram lah. Dengan menggunakan endorse ini, produk minuman tradisional dapat dikenal secara lebih luas. Selain itu, strategi lain yang kita gunakan yaitu dengan mengadakan potongan harga pada produk kami. Pada potongan ini disediakan pada hari-hari tertentu, yaitu hari kemerdekaan, tahun baru, Natal, atau hari besar lainnya. Atau bisa juga pada saat situasi COVID-19 sekarang ini yang sedang marak-maraknya, mungkin kita akan memberikan potongan harga. Next. Kemudian kita masuk ke bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini terdiri dari 4, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan juga promosi. Next.
Produk yang ditawarkan oleh Jamu Mama yaitu ada 3 paket, paket daya tahan tubuh, paket kesehatan, dan paket kecantikan. Di dalam kemasan itu terdiri dari kemasannya yaitu box berbentuk persegi panjang dengan ada gambaran bahan-bahan yang digunakan. Komposisinya yaitu temulawak, jahe, lengkuas, kenyur, kunyit, serai, daun asam, dan sebagainya. Untuk harga per paketnya, paket daya tahan tubuh ini dijual seharga Rp200.000, sedangkan paket kesehatan Rp250.000 dan paket kecantikan Rp225.000. Place atau tempat. Tempat untuk mendapatkan produk kami yaitu bisa dipesan melalui website resmi Jamu Mama atau di toko secara langsung, dan juga bisa di e-commerce. Next. Promosi yang kita lakukan yaitu bisa direct dan personal selling, kemudian bisa melalui periklanan, habis itu promosi penjualan. Proses penjualannya yaitu pada saat ada pesanan masuk, itu ada 2 sesi, pagi dan siang. Habis itu proses pembuatan jamunya sesuai pesanannya itu di package agar sesuai dengan pesanannya. Habis itu pengantaran nanti akan dikirim dengan kurir kami dengan menggunakan chiller box agar kualitasnya tetap terjamin. Habis itu pembeli dapat melakukan pembayaran di tempat atau bisa juga ditransfer. Kemudian untuk desain dan development plan. Desain kemasannya yaitu kita mulai dari botol, kita nanti akan menggunakan bahan plastik yang ramah lingkungan sehingga mudah didaur ulang. Nanti di botolnya itu ada waktu expired dan juga waktu produksinya serta beratnya. Habis itu kita juga selalu melakukan quality control sebelum melakukan pengiriman agar menjamin kualitas produknya. Untuk pengembangan lebih lanjut, kami akan terus melakukan upgrade ya pada kemasannya supaya lebih menarik lagi. Next. Kemudian ada tantangan dan resiko. Tantangannya yang harus kita hadapi yaitu minat pasar untuk mencapai sebuah capaian baru. Itu maksudnya masyarakat yang ingin ada goals-nya pada saat COVID-19 ini. Habis itu adanya kerjasama dengan perusahaan sejenis, kemudian melakukan diversifikasi dengan produk sejenis, dan juga meningkatkan jangkauan konsumen atau ekspor. Resikonya yaitu banyak perusahaan yang sejenis bermunculan ya. Mungkin ada Mustika Ratu, kemudian perusahaan pesaing yang memiliki ruang iklan yang lebih menarik, pesaing dengan konsep yang sama, dan juga ada variasi dari produk pesaing yang lebih banyak. Next. Biaya pengembangan perusahaan itu ada pengeluaran, biaya pemasaran. Kalau pengeluaran itu kita hitungnya per bulan, ada biaya produksi, pengemasan, operasional yaitu BPM. Itu total cost-nya sendiri yaitu Rp7.200.500. Sedangkan biaya pemasarannya itu terdiri dari pemasaran dan tenaga kerja, totalnya itu ada Rp3 juta. Next. Ada lagi biaya pemasukan, yaitu terdiri dari piutang dan pelanggan minimal 3 bahan. Totalnya yaitu 70 juta, dan juga profit. Ada pendapatan dan pengeluaran. Profitnya kita dapat yaitu Rp50 juta. Proprietary issue itu hak untuk melindungi kita, produk kita dari pembajakan atau pengakuan dari pihak lain, agar di mana kita di sini memiliki hak paten supaya merek dagang kami itu kalau di copy dapat
dilaporkan kalau tidak ada izin ke kita terlebih dahulu, di mana nanti kalau tidak izin perusahaan kita secara tidak langsung akan merasa dirugikan. Next. Terus habis itu ada rencana operasionalnya. Lokasi. Untuk lokasi tempat kami melakukan penjualan dan pengiriman itu ada di daerah Kecamatan Genteng karena merupakan pusat kota sehingga akses untuk konsumen menjangkau lebih mudah dan juga pengiriman juga akan lebih murah. Sedangkan untuk gudang dan pabrik pembuatan itu rencana kita akan ditaruh di Sidoarjo karena memudahkan kami untuk melakukan proses pembuatan karena jaraknya dari bahan baku dengan pabrik itu dekat. Terus habis itu ada fasilitas dalam bisnis jamu kemasan. Untuk mengolah bahan mentah itu membutuhkan beberapa peralatan seperti etalase penyimpanan, mesin giling jamu, mesin sangrai, mesin oven, dan lain-lain. Fasilitas lain yang kami sediakan yaitu ada layanan keluhan, pembelian melalui online, customer care. Habis itu konsumen bisa langsung datang ke toko supaya mengetahui cara menyeduh jamu yang benar serta melihat apa saja kandungan per botolnya. Terus untuk fasilitas produksi herbal kami itu telah tersertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik dan juga sertifikasi industri ekstrak bahan alam dan sertifikasi halal. Jadi pengguna tidak perlu ragu untuk mengonsumsi produk kami. Terus habis itu operasional. Operasional yaitu waktu buka jam kami melayani konsumen offline yaitu pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 pagi sampai 5 sore. Untuk yang customer yang melakukan pembelian secara online itu dibagi 2 sesi, ada yang pesanan masuk di bawah pukul 1 siang, barangnya akan dikirim pada hari ini juga. Apabila lebih dari jam 1 siang, maka pengiriman akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Yang ke-11 ada jadwal keseluruhan. Ini aktivitas utama dalam perusahaan Jamu Mama, yaitu pertama analisa pasar, uji kelayakan produk, survei bahan baku, penjualan, produksi, pemasaran, dan pengembangan produk. Nah ini dari 7 tadi itu kami gambarkan dalam tabel jadwal capaian bagi keberhasilan bisnis kami, yaitu pertama kita ada timeline penyelesaian ide usaha, penyusunan resep, memperoleh sumber modal, memperoleh mitra supplier, fiksasi wajah dari produk itu sendiri, uji kelayakan produk, strategi pemasaran, lalu memasarkan ide untuk mencari investor, dan terakhir mulai produksi. Hal itu semua itu dilakukan sebelum peluncuran dari perusahaan kami dan produknya. Jadi masih tahap persiapan. Kemudian kami mulai memproduksi itu dari pemasaran awal. Lalu kami membuat target-target capaian berapa konsumen yang akan kami dapatkan pada bulan-bulan tertentu. Seperti Januari kami harus sudah mendapatkan 5 pelanggan dan seterusnya yang kami rencanakan pada bulan-bulan tertentu ini. Lalu terakhir apabila perusahaan kami sudah mulai berjalan normal, uangnya sudah dapat berputar sesuai biaya operasional, maka mulai kami lakukan pengembangan produk kami, yaitu dari menjual produk itu mulai di supermarket, lalu pengembangan paket produk menjadi 5 atau 6 paket, lalu mendapatkan mitra untuk menjadi penyuplai jamu di restoran, dan juga dapat membuka gerai sendiri. Lalu yang terakhir ada proyeksi finansial dari proyeksi keuangan perusahaan Jamu Mama. Sumber dan penggunaan dana.
sumber pendanaannya itu dari biaya pribadi kami sendiri. Lalu kami juga akan mengikuti beberapa perlombaan untuk mendapatkan pendanaan tambahan. Karena usaha kami itu tergantung tidak terlalu membutuhkan modal yang besar, maka kami bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada seperti rumah kami pribadi, modal kami pribadi, dan peralatan yang sudah kami miliki sebelumnya. Namun kami tetap berusaha mencari sumber pendanaan lain sehingga dapat mengembangkan produk kami ke skala yang lebih besar. Rincian modal awalnya, kami punya aset tetap yaitu seperti peralatan dasar seperti alat untuk mensangrai bahan baku, alat untuk mengemas, dan lain-lain. Kalau kami hitung total aset tetapnya ada sekitar 5.465.000. Terus kami juga punya modal usaha yang kami perkirakan untuk menggaji karyawan, persediaan bahan baku operasional, promosi awal, packaging, dan desain. Itu sekitar total dana yang dibutuhkan untuk modal awal sekitar 14.515.000. Kemudian proyeksi laporan laba rugi. Ya dapat dilihat untuk per bulannya masing-masing kami sudah mempunyai proyeksi laporan laba rugi sendiri yang kami bagi dari pendapatan, yaitu berasal dari penjualan produk, lalu biaya penjualan yang berasal dari biaya penjualan produk, ada margin kotor, total gaji, total biaya operasional tetap, kemudian ada laba bersih. Lalu untuk lembar asumsi, jadi ini kami akan mengasumsikan dari proyeksi laporan laba rugi yang tadi itu adalah asumsi proyeksi untuk laba rugi normal. Dari normal tadi hampir sama dengan slide sebelumnya. Lalu kemudian ini adalah asumsi laba rugi dalam keadaan optimis dengan kenaikan penjualan 10%. Langsung saja laba bersih yang didapatkan langsung berubah naik hingga 10%. Kemudian ini untuk keadaan pesimis penurunan penjualan 10%. Laba bersih yang didapatkan menurun menjadi 5 juta. Nah, ini untuk proyeksi neracanya sendiri berasal dari aset dan kewajiban dan ekuitas pemilik. Aset sendiri terbagi dari aset lancar, kas dan bank, piutang dagang, persediaan, biaya dibayar muka, aset lancar lainnya, lalu aset tetap dan aset tetap lainnya. Namun di sini kami hanya memiliki kas dan bank, persediaan, total aset lancar, peralatan dan fixture yang tadi, dan untuk kewajiban dan ekuitas pemilik kami hanya berasal dari saham biasa. Sehingga total kewajiban dan ekuitas pemilik menjadi 7.865.000 saldo awalnya dan akhir tahun pertama menjadi 11.075.000. Untuk proyeksi arus kas berasal dari saldo awal kas, arus kas masuk, total arus kas masuk, arus kas keluar yang berasal dari aktivitas investasi, pembelian aset tetap baru, tambahan persediaan, biaya penjualan, dan aktivitas operasi seperti gaji pekerja, biaya operasional tetap. Kemudian ada aktivitas pembiayaan, pembayaran hutang, bunga kredit, percepatan pembayaran kredit, pembayaran dividen. Sehingga mendapatkan total arus kas keluar sebagai berikut untuk bulan-bulan tertentu dan menjadi totalnya 21.330.000. Nah, jadi arus kasnya sendiri itu berasal dari saldo kas operasi dan pinjaman dana, tapi kami tidak ada pinjaman dana sehingga saldo akhir kas kami tetap menjadi 15.900.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.